Saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah berat bagi saudara-saudara, oleh karena saudara-saudara tidak biasa bekerja tangan. Tetapi jikalau saudara ingat akan hebatnya korbanan yang dikerjakan oleh prajurit-prajurit TNI Nepal dan prajurit Indonesia di medan peperangan, dan ingat akan hebatnya korbanan Romusa biasa, maka saudara-saudara tidak akan memandang berat akan pekerjaan itu. Saudara-saudara, kalau saudara juga ingat bahwa tiap titik keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh, dan tiap-tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh yang akan menghancur leburkan musuh itu, maka saudara-saudara akan bekerja dengan giat. Ketika ditanya soal Romusa, seperti ditulis dalam autobiografinya, Soekarno, An Autobiography, A Stalk to Cindy Adams, cetakan tahun 1965, halaman 193. Soekarno menjawab bahwa ada dua cara yang bisa ditempuh dalam menghadapi Jepang, yakni melawan seperti pemberontakan peta atau bekerja sama. Soekarno menempuh jalan yang kedua. Menurutnya, dia memilih bekerja sama dengan Jepang sambil terus berkonsolidasi dalam membangun kekuatan, menunggu hingga saatnya musuh jatuh. Inilah yang dikritik oleh Tan Malaka. Menurut Tan Malaka, mengapa kita harus bekerja sama dengan maling yang masuk ke dalam rumah kita sendiri? Soekarno dan Muhammad Hatta adalah kolaborator Jepang. Begitulah hipotesis yang ditulis oleh Gabriel Kolko dalam bukunya The Politics of War, cetakan tahun 1990, halaman 607. Dia menganggap kepentingan asing non-Belanda, Soekarno menjadi daya tarik utama taktik menggalang dukungan. Dengan begitu, Soekarno dapat memaksa Jepang memukul mundur Belanda, serta mengabulkan janji kemerdekaan untuk bangsanya. Namun, janji kemerdekaan oleh Jepang tak diberikan secara cuma-cuma. Soekarno mesti membayar mahal jaminan kemerdekaan Indonesia. Bahkan bukan hanya dia seorang, tapi juga ratusan ribu rakyat Indonesia yang diboyong kampanye politik serta agitasi propagandanya. Soekarno diminta Dai Nippon mengirim rakyat Indonesia sebagai Romusa, sebuah kerja paksa ekstrem yang dikomandoi militer Jepang selama Perang Dunia Kedua, khususnya di wilayah Asia Pasifik. Menanggapi permintaan ngeri itu, Soekarno justru setuju dan mendukung penuh pengiriman Romusa, baik di dalam maupun luar negeri. Tujuan usaha ini adalah untuk menunjukkan kepada Jepang bahwa penduduk Jawa telah siap sehidup semati dengan Dai Nippon. Kita berjanji tidak akan bercukur selama pengabdian sebagai Romusa, sebagai tanda bukti kepada negara. Komentar Soekarno seperti dikutip dari Aiko Kurosawa dalam buku Kuasa Jepang di Jawa, cetakan tahun 2015. Belakangan ini di media sosial berseliweran komentar yang menggasak Soekarno. Alasannya, lantaran ia dianggap menjual rakyat Indonesia kepada Jepang. Ia dicap sebagai mandor Romusa yang jauh dari konotasi positif. Ada cuplikan video di YouTube yang menampilkan parade barisan Romusa yang dipimpin langsung oleh Soekarno hendak membangun jalur kereta api Saketibaya di Banten Selatan. Di sampingnya berjalan Muhammad Hatta dan ada Malik di depan. Mereka memakai topi jerami dengan pita terkebat di lengan, pertanda nomor rombongan, serta memanggul tas khas Romusa. Parade barisan Romusa itu terlihat begitu semarak. Spanduk-spanduk dibentangkan dengan slogan yang mendukung Dai Nippon, diiringi musik latar, mars barisan pekerja. Jalan-jalan di toko Betsushi, kini Jakarta, dipenuhi dengan lautan massa. Mereka menonton dari pinggir jalan, bertepuk riuh mengawal parade menuju kamp Romusa di Bayah yang dibuat dari anyaman bambu dan beratapkan rumbia. Soekarno naik ke atas gundukan pasir, lalu menghadap ke muka barisan Romusa dan berpidato. Jikalau saudara ingat akan hebatnya pengorbanan yang dikerjakan oleh prajurit-prajurit Dai Nippon dan prajurit Indonesia di medan peperangan, dan ingat akan hebatnya pengorbanan Romusa biasa, maka saudara-saudara tidak akan memandang berat akan pekerjaan ini. Pekik Soekarno di hadapan massa. Video tersebut merupakan film propaganda Jepang yang memperlihatkan tokoh-tokoh besar Indonesia dalam mengikuti Romusa. Mereka, Jepang, seolah ingin berkata, Soekarno saja mendukung Romusa, mengapa Anda tidak?
Beberapa hari setelah syuting film pendek soal kampanye Romusa, Soekarno beserta rombongan kembali ke Jakarta. Mereka mirip sekumpulan aktor bayaran yang bekerja di bawah studio Jepang. Lalu rekamannya disunting, gambar-gambarnya diekspos, disebar di koran-koran, dan selebaran sebagai alat kampanye politik fasis yang dianut Jepang. Seolah-olah aktor yang terlibat dalam film ini memberikan persetujuan seluruhnya kepada agenda tersebut. Sementara rakyat yang didaftarkan dan dikirim sebagai Romusa yang asli mesti menggantung nasib dan peluh di atas derita. Mayoritas Romusa yang dikirim ke Burma atau Myanmar meregang nyawa. Sementara itu, jumlah korban Romusa dalam pembangunan rel kereta api Saketibaya diperkirakan mencapai lebih dari 93.000 jiwa. Dalam autobiografinya, Soekarno tak menampik tuduhan bahwa dia merupakan kolaborator yang ditunjuk Jepang. Dia mengakui semuanya. Dia menyaksikan orang-orang diangkut menuju gerbong-gerbong tertutup, berjejalan, dan berimpitan. Orang-orang yang dikirim sebagai Romusa tinggal kulit yang membalut tulang yang tak akan pernah bisa ia tolong. Dalam kenyataannya, aku Soekarno yang mengirim mereka pergi bekerja. Ya, akulah orangnya. Aku mengirim mereka berlayar menuju kematian. Ya, akulah orangnya. Aku membuat pernyataan-pernyataan untuk mendukung pengerahan Romusa. Gambarku diambil di dekat Bogor dengan caping di kepala dan cangkul di tangan untuk menunjukkan betapa mudah dan mulianya menjadi seorang Romusa. Ucap Soekarno dalam buku Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, cetakan tahun 1965, halaman 192. Tentu hal demikian menyulut emosi banyak pihak, terkhusus pejuang kemerdekaan yang ingin lepas dari belenggu penjajahan. Tetapi Panglima yang memimpin proyek aspal terjal kemerdekaan justru menjual rakyatnya untuk disiksa dan menderita dengan cuma-cuma. Bagi Soekarno, gelisah hatinya cukup sukar dijelaskan. Dia memang terpukul dan khilaf, tetapi langkahnya dengan memobilisasi barisan Romusa kepada Jepang dianggap sebagai sesuatu yang perlu. Konsekuensinya adalah dia dapat menuntut imbalan yang lebih banyak atas konsensi positif menuju kemerdekaan. Alasan lain Soekarno yang lebih pragmatis adalah dengan atau tanpa dirinya yang dijadikan bahan propaganda Jepang, Romusa akan tetap dikerahkan Jepang di daerah pendudukannya. Sebagaimana ditulis sejarawan Peter Kasenda dalam Soekarno di bawah bendera Jepang 1942 sampai 1945, cetakan tahun 2015. Romusa merupakan bentuk kerja paksa yang diterapkan Jepang dimanapun mereka menjajah. Di Malaya, Taiwan, dan Burma tak luput dari kekejaman Romusa. Jadi pikir Soekarno, cepat atau lambat, Romusa akan diberlakukan juga di tanah air. Langkah Soekarno yang menerima pinangan kerjasama Romusa Jepang ditempuhnya untuk meminimalkan dampak kemanusiaan terhadap rakyat. Soekarno berharap ketika dirinya ditunjuk sebagai mandor, dia dapat mengetahui kondisi serta nasib rakyat dan bangsanya kala dipersekusi oleh Jepang. Namun yang terjadi di lapangan malah sebaliknya. Misalnya, Soekarno mendulang citra buruk sebab dianggap luput menyelamatkan Ahmad Mokhtar, Direktur Pertama Lembaga Biologi Molekuler atau LBM, Eichmann di kalangan pribumi, yang dijatuhi hukuman mati oleh Jepang. Menurut Shigeru Sato, dalam War, Nationalism and Peasants, Java under the Japanese Occupation, 1942 until 1945, cetakan tahun 1994. Ahmad Mokhtar dan koleganya dipaksa ke Petai, yaitu polisi Jepang, mengakui menyuntik vaksin imunisasi yang membuat tewasnya Romusa di Camp Klender, Jakarta. Pada Agustus 1944, sebanyak 478 Romusa ditemukan kritis dalam kondisi mengidap gejala penyakit tetanus. Sementara itu, 365 orang diantaranya meninggal dunia. Padahal, kata Shigeru Sato, Ahmad Mokhtar dan tenaga medis lainnya di LBM Eichmann hanyalah korban kambing hitam picik dan licik militer Jepang. Mereka memang sengaja disingkirkan lantaran sudah dilabeli anti-Jepang. Namun Soekarno bergeming, dia tidak dapat membela banyak ketika dinilai lalai terhadap analisisnya terhadap dampak Romusa yang cenderung spekulatif.
Tamparan keras lain yang tertuju pada Soekarno juga disebar lewat salah satu pamflet poster bertajuk "Sukakah anak pembaca menjadi begini?". Poster tersebut menampilkan potret korban Romusa dengan kondisi badan kurus kering kerontang. Di sana juga dimuat pernyataan dari 1.600 Romusa yang dibawa Heiho, pasukan Indonesia pembantu militer Jepang di Pulau Numfor, Papua, yang tersisa hanya 251 jiwa. Di bagian akhir poster tertulis kalimat menampar, "Insinyur Soekarno, bagaimana rasa di hati Tuan melihat buah pekerjaan Tuan ini?". Sahabatnya sewaktu bermukim di Indekos milik Cokro Aminoto di Surabaya, yaitu Musso, kerap melontarkan ujaran yang memojokkan Soekarno. Dalam buku Peter Kasenda lain yang berjudul Bung Karno, Panglima Revolusi, cetakan tahun 2014, Musso mengecap Soekarno tidak hanya menjual Romusa kepada Jepang, melainkan juga imperialisme Amerika Serikat. Dia menggunakan fakta kelam Soekarno sebagai modal kampanye meraup dukungan massa untuk pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Rakyat sebenarnya menjawab, "Soekarno-Hatta, budak-budak Jepang dan Amerika, memang ciri wanci lali kinowa mati." Rakyat pasti menjawab, "Musso sebenarnya menghamba rakyat Indonesia, hidup merdeka, menang perang." Musso dalam Bung Karno, Panglima Revolusi, cetakan tahun 2014, halaman 235. Namun ejekan tersebut tak berbuah sebagaimana yang diharapkannya, dan rakyat tetap memilih Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakilnya. Menyinggung segala kritik pedas, ironi, dan sinisme yang ditujukan kepada Soekarno, dia tetap bersikeras langkah yang diambilnya bertujuan untuk kebaikan bersama. Soekarno mengaku dirinya memanglah kolaborator Jepang, tetapi tak sudi mengakui sebagai sebuah kesalahan. "Dengan setiap rambut di tubuhku, aku hanya memikirkan tanah airku, dan tidak ada perlunya bagiku melepaskan beban dari dalam hatiku kepada setiap pemuda yang datang kemari. Aku telah mengorbankan hidupku untuk tanah ini. Tidak jadi soal kalau ada yang menyebutku kolaborator, karena aku tidak perlu membuktikan kepada mereka atau kepada dunia apa yang telah kulakukan. Halaman-halaman dari Revolusi Indonesia akan ditulis dengan darah Soekarno. Sejarahlah yang akan membersihkan namaku." Tulis Soekarno menutup pledoi dan pengakuannya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.